Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. alhamdulillah jam 7 udah pada siap kuliah sinkron, nanti yang lainnya mungkin baru OTW buat bergabung. Insya Allah pada pagi hari ini, teman-teman, kita akan membahas yang berkaitan dengan pembahasan kemarin kan kita masih membahas tentang apa saja parameter-parameter yang berkaitan dengan saturasi, begitu ya. Jadi ada beberapa pengertian yang akan teman-teman mungkin akan tinjau begitu pada saat besok kalian membuat neraca massa dan energi untuk alat-alat proses yang di dalam sistemnya, di dalam sistem alat proses itu terlibat suatu sistem yang mana suatu uap begitu ya, suatu gas nanti bercampur dengan suatu campuran gas yang uncondensable, maka teman-teman akan membutuhkan beberapa parameter atau mungkin parameter ini nanti yang teman-teman ketahui, antara lain kemarin adalah persen relatif saturasi, kemudian humiditas, kemudian molal saturasi atau molal humiditas. Ya, insya Allah ada 3 parameter ini yang nanti kemudian akan kita pakai, atau ada beberapa data yang nanti memprovide untuk menghitung neraca massa dan neraca energinya. Nah, di sini saya akan review kemarin bahwa persen dari relatif saturasi, humiditas, dan kemudian molal saturasi molal ini nanti berkaitan dengan suatu sistem yang mana sistemnya nanti akan terdiri dari yang pertama uap begitu ya, suatu uap begitu, bisa bukan uap ya, gas begitu. Dan yang kedua adalah gas yang condensable begitu ya, gas uncondensable. Jadi ini gas bisa dibilang ini sebetulnya cair yang menjadi gas, jadi berarti yang betul ini uap begitu, uap, dan yang sistemnya nanti yang besar adalah uncondensable gas. Jadi kita punya sistem di sini adalah sistemnya terdiri dari uncondensable gas begitu. Nah, ternyata di dalam sistem tersebut ada sebagian kecil yang merupakan suatu uap tertentu. Nah, kandungan uap ini di dalam uncondensable gas ini nanti kita bisa tampilkan datanya dengan 3 hal, yaitu persen relatif saturasi, humiditas, dan molal saturasi saturasi molal, atau mungkin nanti kita bisa hitung juga persen absolut saturasi. Nah, 4 parameter ini nanti kemudian jika semisal sistem dari uncondensable gas ini nanti adalah udara, begitu, udara, dan kemudian uap itu adalah uap air, begitu ya, uap air, maka prosentase 4 parameter ini nanti berubah istilahnya, yang awalnya saturasi menjadi humidity, begitu ya, menjadi suatu kelembaban. Jadi persen absolut kelembaban absolut, kemudian persen dari kelembaban relatif, kemudian ada humiditas molal gitu ya, atau humiditas saturasi ini, dan satu lagi adalah terkait dengan humiditas. Jadi 4 parameter yang berlaku secara umum, yang mana memang sistemnya adalah uncondensable gas yang masih di dalamnya terkandung suatu uap begitu ya, suatu uap, maka kita sebut istilahnya adalah saturasi. Sedangkan kalau sistem dari fluidanya ini adalah udara dan uap air, maka nanti parameternya adalah kita sebut dengan humiditas atau kelembaban. Nah, insya Allah keempat ini yang nanti kita akan tinjau di beberapa alat proses, antara lain adalah cooling tower, dan untuk mendukung juga ada beberapa catatan untuk menghitung persen AH, HM, dan H ini nanti yang disebut dengan grafik humiditas atau psychrometric chart. Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajari itu. Saya akan tampilkan juga nanti di Google Classroom seperti file untuk menampilkan psychrometric chart, gimana cara bacanya. Jadi hari ini saya berharap teman-teman setelah belajar NME bisa membaca psychrometric chart, karena memang grafik psychrometri ini agak lebih kompleks begitu, karena
banyak parameter yang bisa kita ketahui dengan hanya satu grafik saja begitu teman-teman. Jadi insya Allah hari ini kita akan mempelajari itu ya. Baik, marilah kita buka deh untuk kuliah NME ke-22 ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi nanti sistem yang ada di kuliah 22 ini nanti adalah uap air di dalam udara, begitu ya teman-teman. Jadi nanti tidak kayak yang di hari kemarin, begitu. Kemarin kan sistemnya ada yang helium, ada yang etil asetat, ada yang juga contohnya adalah udara dan uap air. Tapi untuk kuliah ini nanti kita betul-betul fokus hanya di komposisi udara yang ada uap airnya gitu atau kelembaban. Nah, jadi nanti lebih banyak ke sistem itu begitu ya. Jadi nanti uap air di dalam udara. Oke, saya izin matikan video aja biar lebih stabil nanti koneksinya. Oke, jadi ilmu begitu ya, ilmu termodinamika yang kemudian akan mempelajari hubungan antara udara dengan uap air, gitu ya, udara. Jadi khususnya adalah untuk yang mengkaji dengan udara, itu nanti kita sebut dengan ilmu psikometri, gitu, psikometri. Insya Allah nanti teman-teman juga pada saat praktikum, saya kurang hafal ya apakah praktikum OTK ataukah PTK, nanti ada satu mata praktikum yang berkaitan dengan mengukur kelembaban udara. Nanti insya Allah teman-teman akan menggunakan seling psikometri. Nanti saya akan lihatkan di bentuk alatnya. Jadi kita sebut ilmu begitu ya, ilmu-ilmu atau kemudian cabang dari termodinamika yang kemudian nanti akan mempelajari atau mengupas tuntas terkait dengan udara, itu nanti kita sebut dengan ilmu psikometri. Nah, di dalam ilmu psikometri ini nanti yang kita akan kaji itu adalah udara begitu ya teman-teman. Nah, padahal di dalam kenyataannya begitu udara itu sebetulnya akan terdiri dari dua hal utama, yaitu yang pertama yang kita sebut dengan udara kering. Udara kering ini adalah campuran gas-gas yang di dalam udara seperti apa, helium, nitrogen, kemudian oksigen begitu ya, kemudian argon, kemudian CO2 begitu, yang kemudian kita akan tambahkan dengan sedikit uap air. Jadi udara memang dari ilmu psikometri itu terdiri dari uncondensable gas begitu ya, uncondensable gas dengan uap air atau dengan H2O. Nah, temperatur dan kandungan uap air yang terdapat di dalam udara begitu yang nanti kita kemudian akan ditinjau lebih lanjut begitu terkait dengan kelembabannya akan memiliki pengaruh yang signifikan begitu terhadap kenyamanan bagi manusia dalam melakukan kegiatan, berpengaruh pada material dan juga berpengaruh pada kegiatan suatu proses serta produk yang dihasilkan. Jadi persen RH atau kelembaban udara yang ada di lingkungan, suatu lingkungan itu betul-betul akan mempengaruhi aktivitas sosial yang ada di dalamnya, begitu di aktivitas sosial yang ada di lingkungan tersebut. Bisa kita bisa bandingkan begitu teman-teman untuk lingkungan kita di Jawa khususnya begitu di Jawa atau di Jogja pada khususnya dan Australia pada umumnya. Australia itu udaranya sangat kering, teman-teman. Jadi tidak ada kelembapan udaranya itu sangat rendah. Gitu, kelembapan udaranya sangat rendah sebenarnya. Oke, kelembabannya sangat rendah karena apa? Mungkin letak geografi juga akan mempengaruhi begitu ya terkait dengan tingkat kelembaban udara dari suatu lingkungan begitu. Di Australia begitu, Australia Barat tepatnya di Brisbane itu tuh dia memiliki kontur atau profil lingkungan yang udaranya sangat kering begitu di RH atau kelembaban udaranya itu sangat rendah. Sedangkan kalau kita di sini kelembaban udara kita sangat banyak begitu ya, sangat lembab. Nah, hal ini juga betul-betul akan mempengaruhi kegiatan sosial yang ada di Jawa dan di Australia ini. Kita bisa cek untuk untuk menjemur deh
Contohnya untuk menjemur suatu pakaian, kalau teman-teman di sini begitu ya memiliki kandungan kelembaban udara yang cukup gitu ya, yang sedang sampai hampir tinggi ini, untuk menjemur pakaian di luar itu membutuhkan waktu yang lumayan cukup cukup lama begitu. Tetapi kalau teman-teman ingin menjemur pakaian di Brisbane, di Australia tepatnya, karena memang daerah ini saya kenal dia punya kelembaban udara yang rendah, teman-teman cukup sebentar aja dia langsung kaku. Bahkan kalau misal teman-teman jemur pakaian terlalu lama, nanti pakaian teman-teman akan jauh lebih kaku begitu ya. Jadi kayak kayak ya bisa dibandingin gitu di kalau punya kertas basah terus teman-teman terlalu over untuk mengeringkan kan dia jadi kaku-kaku, jadi kayak nggak keset gitu lah, kayak gitu itu pengaruhnya terkait dengan kelembaban udara. Lalu kemudian terkait dengan aktivitasnya, aktivitas sosialnya. Kalau kita kan seperti ini kelembaban udara sangat nyaman begitu ya. Kalau semisal kita dengan kadar kelembaban udara yang cukup, kita pergi kemana-mana cukup nyaman kalau semisal untuk kita hirup. Tetapi kalau di Australia kalau sudah udaranya sangat kering, kemungkinan cepat untuk dehidrasi itu sangat 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 mungkin begitu deh, karena suasananya kering, tidak ada angin sama sekali begitu, sehingga memang agak cukup signifikan perbedaan antara intinya aktivitas sosial yang ada di Indonesia dengan yang ada di Australia, dengan ternyata demografi terkait dengan kelembaban udaranya yang sangat berbeda ini. Nah, ilmu psikometri itu nanti juga akan ke belakangnya atau outputan-outputannya nanti juga akan mempelajari terkait dengan itu. Tetapi di psikometri lebih kepada untuk menghitung seberapa besar atau seberapa kemudian aman nggak kelembaban udara ini untuk manusia bisa berteman dengan dia gitu ya, dengan kelembaban. Kalau misal terlalu lembab juga agak berbahaya begitu teman-teman, karena kandungan uap air di udara sangat sangat tinggi begitu. Jadi kalau misal kita hirup terlalu banyak, maka bisa jadi akan mengganggu pernafasan kita. Jadi kelembaban yang pas itu seperti apa juga harus kita hitung. Apalagi tinjauan terkait dengan kelembaban udara juga akan sangat mempengaruhi desain dari alat proses di industri. Jadi yang berkaitan dengan kelembaban udara adalah dryer, begitu teman-teman, dryer, kemudian menara pendingin atau cooling tower ini juga sangat dipengaruhi oleh udara yang masuk gitu ya, udara yang masuk ke dalam dryer atau udara yang masuk nanti ke cooling tower. Kalau di dryer, udara kan fungsinya adalah untuk nanti mengikat air gitu ya, mengikat air yang ada di dalam produk begitu, di dalam umpan di dryer. Nah, jika semisal sudah terlalu lembab begitu, udara yang kita masukkan terlalu lembab, maka efektivitas pengeringannya juga tidak akan maksimal. Tetapi kalau semisal kita masukkan udara panas yang masuk ke dalam dryer itu sudah cukup rendah kelembabannya, maka kemungkinan dia untuk menarik air begitu ya, udara itu menarik air akan jauh lebih maksimal, sehingga proses pengeringan yang ada di dalam dryer juga akan berjalan secara lebih optimal begitu. Jadi memang ada beberapa sifat dari kelembaban udara yang sangat dipengaruhi atau sangat mempengaruhi desain alat proses. Oke, selanjutnya ada beberapa poin-poin dulu gitu ya terkait dengan psikometri, temperatur, kelembaban udara, jumlah udara yang dipasok ke ruangan pada sistem tata udara harus dikendalikan. Itu karena untuk mengatur kelembaban udara di dalam suatu tempat itu tuh yang nyaman begitu ya, yang layak itu seperti apa. Kemudian kalau dari kelembaban udara yang berlebihan akibat dari kondisi udara yang ambien, pengaruh proses dan penghuni yang berada di dalam ruangan. Kalor dan kelembaban udara yang berlebihan di dalam ruangan yang harus dikeluarkan disebut dengan beban pendinginan. Nah, membuang kalor dan kelembaban udara yang berlebihan di dalam upaya mempertahankan kondisi udara ruangan dianalisis dengan psikometri untuk menentukan kondisi dan kapasitas koil. Nah, dari data kondisi atau parameter psikometri dan kapasitas koil pendingin akan dipilih kapasitas mesin pendingin. Nah, memilih sistem dan kontrol tata udara dimulai dari analisis psikometri terhadap beban pendinginan parsial. Nah, penyebab gangguan pada sistem tata udara dapat ditelusuri dengan analisis psikometri.
Dengan demikian, tanpa penguasaan terhadap materi psikometri akan mengalami kesulitan dalam mempelajari sistem tata udara berikutnya. Jadi ini poin-poin yang saya jelaskan sebelumnya, ini lebih kepada fungsi dari ilmu psikometri secara aplikatif untuk sistem pengendalian udara di dalam ruangan atau AC conditioner, air conditioner atau AC yang kita sebut ini. Nah, secara sistematik sistem pendinginan udara atau air conditioner ini nanti akan terdiri dari 3 hal, yaitu unit pengolah udara, kemudian ada chiller atau nanti yang berfungsi untuk mendinginkan udara, mendinginkan udara, nanti kelembabannya juga akan ditambah di situ. Kemudian yang ketiga adanya cooling tower. Jadi di sini kita punya ruangan, kita punya lingkungan yang akan kita atur seperti apa kondisi udara yang ada di sini. Dengan cara yang kita mengatur kondisi udara yang ada di ruangan ini, kita bisa supply kita bisa supply udara dengan kelembapan tertentu. Jadi semisal contohnya nih, di sini RH-nya masih 2%, RH-nya masih 2%, dengan suhu mungkin lebih tinggi karena biasanya memang cenderung suhu tinggi, teman-teman, suhu lingkungan tinggi akan berpengaruh dengan persen RH-nya. Jadi semakin tinggi suhu, maka persen RH akan jauh semakin berkurang, Jadi semakin tinggi suhu, karena kan otomatis kan kemungkinan uap air itu akan menguap itu sangat mungkin sehingga semakin tinggi suhu lingkungan, maka kelembaban udara yang ada di lingkungan tersebut akan jauh lebih rendah, sehingga kalau lebih dingin suhunya lingkungan ini, maka otomatis kelembaban udara yang ada di dalam lingkungan ini pula juga akan semakin meningkat, karena kecenderungan uap air ini untuk tetap basah, tidak jenuh itu sangat besar sehingga kalau dingin otomatis mesti lembabnya Nah, awalnya nih kalau semisal kita punya suatu ruangan yang sangat kurang lembab tidak dia kering, jadi udaranya sangat panas, kemudian pengap kita bisa atur prosentase kelembapan dan suhunya dengan proses AC tadi atau air conditioner. Jadi ini nanti outputannya keluar di sini, kita keluarkan AC-nya dari sini. Nah, kemudian yang akan kita ambil posisinya adalah akan ada proses serah terima yang terima itu nanti adalah udaranya atau AC-nya, udara yang dinginnya, kemudian pengotor-pengotornya nanti akan kita, atau udara yang basah tadi, udara yang panas tadi kita akan sedot keluar Nah, udara yang basah ini kemudian nanti kita akan masukkan ke dalam sistem pendingin ini, nanti adalah sistem chillernya, sistem chillernya. Nah, kemudian setelah di situ udara akan masuk ke cooling tower untuk didinginkan kembali. Jadi sistem pengendali ruangan udara adalah seperti ini. Jadi kalau di kantor-kantor sistem untuk AC yang nempel di atas itu adalah seperti ini. Jadi dia punya saluran udara, saluran udara yang kemudian nanti akan berkontak terhubung dengan sistem pendingin yang ada di bagian tengah. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya adalah sistem refrigerasinya. Jadi seperti apa untuk mengalirkan udara, kemudian dari luar, udara dari luar nanti kita akan kompresikan, dikondenserkan dan lain sebagainya. Ini adalah sistem AC untuk air pendingin untuk pendingin ruangan yang nempel atau yang sistemnya duct di atas. Nah, ini bisa kita lihat untuk gambar grafik aliran udara AC yang nanti kita akan gunakan. Jadi di sini ada ruangan yang kita akan kondisikan kebutuhan udaranya. Di sini ada pipa yang untuk mengalirkan udara yang dingin itu tadi. Nah, kemudian suhu yang panas akan ditarik masuk ke dalam suatu exhaust exhaust, nanti udaranya akan mengalir masuk kembali ke filter untuk mungkin disaring jika ada kotoran-kotorannya. Kemudian nanti di sini kita akan
melakukan proses pendinginan gitu ya, proses perubahan panas di sini. Kemudian di sini akan ada humidifier atau penambahan kelembaban begitu, karena ini biasanya disemprot, baru nanti kemudian airnya atau udaranya akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Jadi seperti itu siklusnya begitu deh. Jadi udara ini senantiasa akan kemudian terjaga kelembabannya, terjaga suhunya. Nah, sebelum dia masuk biasanya udara yang kita injeksikan begitu ya, udara yang kita masukkan. Jadi untuk udara yang dingin ini biasanya sistem AC dia tidak hanya siklus recycle saja, tetapi dia juga ada sedikit begitu ya, sedikit udara yang disedot begitu ya, sedikit udara yang diambil dari lingkungannya. Jadi udaranya kita akan kompres masuk, nanti masuk pendingin, masuk ke sini. Jadi ada beberapa yang kita umpankan dari luar. Nah, selain itu di bagian sini ini adalah cooling tower begitu ya, cooling tower yang nanti di sini berfungsi untuk mendinginkan total dari udara tersebut begitu. Jadi kalau semisal di sini kan baru pendingin biasa ya, pendingin sekunder, sedangkan untuk sistem primer pendinginannya terjadi di dalam cooling tower. Gitu. Jadi kita tinggal di sini nanti coolingnya masuk, jadi udaranya masuk ke sini. Pada saat udaranya masuk ya, kemudian setelah difilter dia masuk ke chill water coil. Jadi di sini ada pendingin begitu ya, pendingin yang sistem pendinginannya disuplai dari cooling tower itu ya, seperti itu. Ini untuk sistem tata udara di beberapa perusahaan gitu yang sudah cukup tinggi income-nya, biasanya sistem AC-nya sudah cukup kompleks seperti ini. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk sistem tata udara. Pada sistem tata udara atau sistem AC tadi, udara yang terdapat dalam atmosfer ini penjelasan dari sistem tadi ya. Udara yang terdapat di dalam atmosfer pada permukaan bumi, khususnya di dalam lingkungan yang ada di dalam ruangan, menjadi fokus perhatian. Nah, udara akan mengalami proses treatment secara termal dan sekaligus sebagai media pembawa panas. Diperlukan kajian terhadap sifat-sifat termal udara yang berkaitan dengan istilah psikometrik. Nah, komposisi udara seperti yang kita lihat tadi, udara akan terdiri dari dua hal utama, yaitu memang udara kering atau yang nanti berisi dengan gas-gas yang uncondensable tadi, seperti nitrogen, oksigen, helium, argon ya. Jadi di sini ada N2, ada O2, ada CO2, ada argon, kemudian ada helium sedikit, begitu. Terdiri dari udara kering, kemudian yang kedua adalah kelembabannya berupa uap air, yaitu H2O, dan satu lagi nanti adalah partikel pengotor. Bisa asap, bisa gas, bisa debu, begitu teman-teman. Nah, komposisi udara kering, jadi komposisi udara kering aja ini terdiri dari ini tadi ya, N2, N2 78%, O2 21%, sedangkan gas karbon dioksida 0,03%, dan nanti sisanya adalah gas lain. Nah, ini nanti kita bisa langsung masukkan dalam satu hal aja di gas lain, yaitu sebesar 1%, begitu ya, 1%, karena kandungan CO2-nya berapa, kemudian AR-nya berapa persen, heliumnya berapa persen, itu sekali lagi akan dipengaruhi oleh demografi begitu ya. Jadi komposisi udara di Solo dengan di Jogja nanti juga akan beda komposisinya. Tetapi mayoritas nanti sama, N2-nya tetap 78 dan oksigennya nanti adalah 21%. Begitu. Nah, temperatur dan tekanan udara atmosfer akan variasi terhadap ketinggian pada permukaan bumi, dan temperatur dan tekanan standar merujuk pada basis permukaan laut dengan temperatur standar 15% dan tekanan standar di 101,325 kPa pada gravitasi 9,8 meter per sekon. Jadi nanti di sini yang merupakan posisi standar begitu ya, posisi standar untuk di psikometri. Kalau kita berbicara tentang NE di reaktor kemarin kan standarnya atau di NE yang sebelumnya kan 25 ya. 1 atm 25 derajat Celcius begitu.
Nah, kalau berbicara terkait dengan kelembaban atau psikometri, nanti posisi standarnya adalah ini. Suhunya bukan di 25 derajat Celcius, tetapi di 15 derajat Celcius, dan tekanannya hampir mirip ya, di 1 atm atau 101,325 kPa. Nah, adapun gravitasinya nanti adalah di 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini catatan, begitu teman-teman, catatan, karena memang komposisi kelembaban udara sangat dipengaruhi selain letak demografi adalah ketinggian, gitu ya. Jadi kalau di Solo, di Karanganyar kota, dia kelembabannya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Karanganyar yang ada di puncak Gunung Lawu, begitu. Kelembabannya akan jauh lebih banyak yang ada di puncak Gunung Lawu, begitu. Karena memang profil dari kelembaban udara itu nanti akan dipengaruhi oleh suhu dan tekanan udara yang ada di dalamnya berdasarkan dari letak setelah permukaan bumi, begitu ya, dia berapa meter di atas permukaan laut, maksudnya di permukaan laut. Nah, ini adalah hitungan-hitungan begitu yang dipakai oleh psikometri untuk menghitung berapa toh sebetulnya pengaruh ketinggian terkait dengan kelembaban udara terhadap tekanan dan pengaruh ketinggian permukaan laut ini terhadap suhu. Jadi nanti ada P sama dengan dan T sama dengan. Ini cukup teman-teman ketahui begitu ya. Ini adalah rumus yang biasanya dipakai untuk psikometri, tetapi nanti kita mungkin tidak gunakan ini begitu. Jadi karena tadi standarnya adalah di 101,325 kPa, dan kemudian standar yang disuruh adalah 15 derajat Celcius, itu nanti standarnya ada di ketinggian permukaan laut, begitu ya, di 0 meter sea level. Jadi Z-nya itu standarnya di 0 meter untuk di atas permukaan laut, di PL ya, di atas permukaan laut. Jadi kalau semisal kita punya yang ada di sini, ini permukaan lautnya 0 meter, kemudian ada di suhu 15 derajat Celcius, dan ada di tekanan 101,325 kilopascal, begitu, maka ini adalah yang kita sebut dengan kelembaban standar, begitu ya, kelembaban standar. Nah, semakin nanti kita punya daratan, begitu ya, kita punya daratan, misal di sini 150 meter di atas permukaan laut, begitu. Maka kemudian berapa suhu standarnya, kemudian ini tekanan standarnya, maka teman-teman bisa hitung C dan KPA-nya ini dengan rumus yang ini, begitu ya. Karena tekanan akan kita tambahkan, jadi 15 kita kurangi, begitu, kita kurangi dengan 0,0065 Z. Z itu adalah berapa toh ketinggiannya di atas permukaan laut, berarti 150, jadi tinggal 15 dikurangi 0,0065 dikali 150, begitu. Kalau semisal kita ada di atas gunung, begitu dia di sini semisal lalu berapa ya, 2.300 meter di atas permukaan laut, maka otomatis suhunya akan lebih turun. Jadi semakin naik dari permukaan laut, maka suhu terkait dengan kelembaban udara itu nanti juga akan semakin rendah, sedangkan tekanannya begitu juga akan terkait dengan nanti kita menghitung psikometri atau kelembaban udara itu nanti juga akan semakin tinggi, begitu ya, akan semakin tinggi juga. Gitu. Jadi semakin tinggi T dan P-nya juga akan nanti semakin berkurang, gitu ya, semakin berkurang. Insya Allah seperti itu. Ini rumus begitu deh yang nanti mungkin teman-teman akan butuh di praktikum, tapi kalau di NME kita nanti hanya membaca grafik, begitu ya, hanya membaca grafik. Jadi contohnya ini ya, kita punya suatu tempat, dia berada di 500 meter di atas permukaan laut, teman-teman diminta untuk menghitung berapa tekanannya dan penurunan temperaturnya. Jadi yang awalnya tekanannya ada di 101, standarnya di 101,32 kPa, ternyata semakin tinggi dari permukaan laut, tekanannya juga akan semakin turun. Secara perhitungan ada di 95,46 kPa. Sedangkan suhunya yang awalnya 15 derajat Celcius standarnya, ternyata suhunya nanti untuk terkait dengan kelembaban barometriknya adalah di
derajat Celcius. Jadi semakin tinggi akan berdampak kepada penurunan baik suhu maupun tekanan. Begitu. Oke, sekarang kita masuk ke temperatur udara, begitu Dik. Nah, di ilmu psikometri terkait dengan temperatur udara nanti ada dua istilah, begitu Dik. Ada dua istilah, yaitu yang kita sebut dengan dry bulb temperatur dan wet bulb temperatur atau temperatur bola kering atau tabung kering atau dan juga temperatur bola basah atau temperatur tabung basah. Jadi ini lebih kepada didefinisikannya terhadap sensornya, begitu sensornya. Jadi kalau semisal kita menghitung temperatur udara tetapi dengan sensor yang kering, maka kita sebut dengan TDB atau temperatur dry bulb. Sedangkan kalau semisal kita ngitung suhu udara, temperatur udara, yang kemudian sensornya yang dipakai adalah sensor yang dibalut dengan kain basah, maka kita sebut dengan TWB atau temperatur wet bulb. Nah, untuk mengurangi pengaruh radiasi dari lingkungan pada pengukuran temperatur bola kering dan temperatur bola basah, sensor bulb harus dialiri udara dengan kecepatan di atas 5 meter per sekon. Aliran udara berfungsi untuk memperoleh temperatur jenuh penguapan pada permukaan sensor basah. Jadi nanti temperatur udara nanti ada yang dalam derajat Celcius, ada yang derajat Fahrenheit, tergantung nanti sensornya pakai satuan apa, begitu ya. Jadi ada dua istilah begitu di TDB dan TWB itu ya untuk mengukur temperatur udara. Nah, seperti ini untuk untuk bentuk gitu ya, bentuk dari temperaturnya, termometernya maksud saya termometernya. Jadi kalau dry bulb itu kita ya sudah temperaturnya apa adanya, begitu sensornya di sini kering, tidak dipastikan tidak ada air yang menempel begitu ya. Nanti kita seperti ini, tetapi kalau wet bulb gitu ya, TWB, ini kita akan gunakan kasa. Jadi termometernya kita kelilingi dengan kasa, kemudian nanti dari kasa itu akan kita basahkan. Sehingga nanti kita bisa lihat, oh suhunya itu berapa dengan kadar uap airnya berapa. Nah, catatannya peletakan termometer, peletakan termometer dalam satu wadah kompak untuk melakukan pengukuran temperatur bola kering dan temperatur bola basah yang dialiri udara berkecepatan dengan tuas yang dapat diputar disebut dengan sling psychrometry. Jadi di sini kita bisa di sini nanti ada udara begitu. Jadi nanti sistemnya setelah kita diamkan, nanti sistem lingkungannya akan ada udara yang mengalir di sekitaran sensor gitu ya, sekitaran sensor. Nah, catatannya kecepatan dari udara yang ada begitu yang akan terkontak gitu ya, terkontak dengan sensor, baik itu sensor kering ataupun sensor basah, ini V-nya minimal adalah lebih besar sama dengan dari 5 meter per sekon. 5 meter per sekon begitu ya. Jadi kecepatan udaranya harus cepat, minimal di 5 meter per sekon begitu deh. Nah, kemudian biasanya memang baik wet bulb ataupun dry bulb ini nanti temperaturnya, jadi bukan udara. Kalau udara kalian menjaga dia bergerak cepat di 5 meter per sekon kan agak butuh effort gitu ya. Tadi teman-teman harus tambahkan kipas angin di sini dan betul-betul memastikan bahwa aliran udaranya betul-betul 5 meter per sekon. Nah, biasanya secara teknis begitu, secara teknis untuk mengukur temperatur udara, termometer ini akan kita putar begitu teman-teman. Kita akan putar begitu. Nah, nanti alat ini disebut dengan sling psychrometer. Jadi termometer yang berfungsi untuk mengukur temperatur udara baik dry bulb ataupun wet bulb yang nanti secara metode diputar itu disebut dengan hygrometer begitu ya, sling psychrometer. Gitu. Ini nanti kalau semoga teman-teman dapat praktikum yang offline ya, nanti teman-teman punya kesempatan untuk mengoperasikan sling psychrometer ini nanti insya Allah. Oke. Nah, ini adalah rasio yang akan teman-teman
mungkin pakai besok untuk menghitung kelembaban udara, yaitu rasio antara kelembaban dibandingkan dengan kadar uap air, dibandingkan dengan kelembaban absolut dan kelembaban spesifik gitu. Nah, di sini kita punya rumus ini nanti insya Allah sama teman-teman untuk perhitungannya, sama kayak yang minggu lalu. Begitu, nanti ada yang delta, kita menghitung RH, kita kemudian menghitung dew point, begitu ya, kita juga menghitung ini RH, kemudian kita juga menghitung H atau entalpi spesifik dari udara, kemudian untuk menghitung volume spesifik dari udara, dan kemudian nanti kita akan menghitung molar dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan sebentar. Di sini adalah bentuk alatnya ya, ini adalah bentuk alatnya, kemudian ini adalah rumus-rumus yang kemudian akan kita lihat begitu, yang akan kita pakai untuk menghitung kelembaban udara. Yang pertama, gimana caranya untuk menghitung kelembaban kering, atau kemudian nanti menghitung udara kering, kemudian uap air. Ini pada dasarnya adalah hukum gas ideal begitu ya. Jadi PV sama dengan nRT. Karena nanti berhubungan dengan massa, maka kita harus bagi dengan BM-nya dulu. Jadi rumus untuk menghitung udara kering nanti kita menggunakan rumus umum PV sama dengan MRT. Baik itu juga untuk mengukur uap air, PV sama dengan MRT juga. Nah, sehingga dari hukum Dalton yang mana memang suhu uap air dan kemudian suhu udara kering, kemudian volume uap air dengan volume udara kering itu sama, maka dari hukum Dalton kita juga punya beberapa catatan begitu di VA sama dengan VV begitu ya. Jadi volume udara kering nanti sama dengan volume uap airnya, temperatur udara kering sama dengan temperatur uap airnya. Oke. Kemudian massa dari uap airnya nanti adalah sebanding gitu ya, sebanding dengan tekanan dibagi dengan R begitu ya, terbagi dengan R atau tekanan gas idealnya, dan massa dari udara kering itu setara dengan P dibagi R. Oke, insya Allah itu dulu untuk cek. Nah, RA dan RV. Nah, R ini adalah tetapan gas, tetapan gas yang kita akan gunakan. Ini adalah tetapannya begitu teman-teman, karena RV atau uap air, kemudian RA adalah untuk udara, maka R untuk udara adalah yang ini 287,055 Joule per kilogram Kelvin, sedangkan R untuk uap air adalah di 461,520 Joule per kilogram Kelvin. Gitu. Nah, sehingga untuk hukum Dalton, karena tadi W ya, kita tahu bahwa W nanti sama dengan MV per MA, sedangkan MV itu adalah PV per RV, begitu ya. Jadi epsilon W sama dengan MV per MA, maka otomatis W di sini adalah PV per RV dikalikan RA per PA, begitu. Maka kita bisa, dan kita tahu bahwa besarnya RA sama VA itu adalah sebesar ini tadi 287 dan 461 gitu ya, 287 sama 461, maka W kita bisa turunkan begitu menjadi ini tadi W sama dengan MV per MA ya, MV per MA, sehingga nanti di sini W sama dengan PV per RV dikali RA per V. Sehingga nanti W-nya adalah sebesar 0,062 PV per PA. Sehingga pada untuk hukum Dalton, P total gitu ya, P total itu adalah tekanan parsial untuk udara kering ditambah tekanan parsial uap air, ya, jadi P totalnya tinggal kita jumlah. Sedangkan kalau untuk fraksi massa, gitu ya, fraksi massa yang berhubungan dengan tekanan, begitu ya teman-teman, yang berhubungan dengan tekanan, maka kita tinggal kalikan 0,062. 0,0062 dibagi PV dibagi P dikurangi PV. Seperti ini adalah beberapa rumus yang nanti mungkin teman-teman akan pakai.
Nah, untuk mencari tekanan uap, gitu ya, tekanan uap udara, gitu ya, tekanan uap air di dalam udara, teman-teman juga bisa gunakan rumus Carrier seperti ini. Nanti ini adalah keterangannya, teman-teman bisa baca sendiri. Sebentar. Oke, nah untuk mencari tekanan parsial uap air yang ada di dalam suatu udara, teman-teman bisa gunakan rumus Carrier. Rumus Carrier ini bisa kalian pakai jika semisal teman-teman menghitung secara praktikum ya, secara menghitung dengan slisseikometri. Jadi kalau pokoknya kita pakai slisseikometri, maka kita bisa hitung TD dan TWB-nya. TD-nya nanti berapa, TWB-nya berapa. Kemudian kita juga bisa tahu suhu gitu ya, suhu yang ada di udara. Udara itu tuh sebetulnya suhunya berapa, maka kita bisa hitung juga tekanan jenuh uap air pada suhu TWB. Ini kita dapat dari data, Kemudian TDB dan TWB kita dapatkan dari eksperimen. Kemudian PV-nya yang kita akan cari, tekanan udara barometrik ini nanti kita juga bisa dapatkan dari eksperimen. Ini dari eksperimen. Gitu, sehingga jika semisal teman-teman punya eksperimen berkaitan dengan tekanan udara barometriknya, ini nanti dilihat dari barometer biasa, kemudian TDB dan TWB dari slisseikometri. Dari sini kita tahu TWB-nya nanti berapa derajat Celcius, kita pakai steam tabel untuk menghitung PGW ini, kita bisa masukkan rumus ini untuk mencari PV-nya. Jadi tidak melulu kita bisa dapatkan PV-nya sendiri begitu ya, karena kan PV adalah suatu bagian dari P barometrik begitu, yang mana memang yang bisa terukur secara real itu adalah yang P barometrik. Jadi PV-nya kita bisa hitung dengan cara suhunya tadi berapa, kita tahu dew point-nya, dan suhunya berapa kita tahu tekanan uap jenuhnya berapa begitu. Sama kayak yang di hari kemarin begitu ya. Oke, jadi ini adalah dew point berkaitan yang kemarin. Jadi kalau dew point gitu, ini akan direlatekan terhadap tekanan begitu ya, terhadap tekanan uap airnya begitu, atau tekanan vapornya. Tekanan uap air pada suhu itu begitu ya, pada suhu sistem. Jadi PV-nya berapa, kita bisa menghitung dew point-nya. Jadi kemarin kan kita punya contohnya untuk menghitung dew point adalah kita tahu P barometriknya, Bu Dede. Kita tahu P barometriknya adalah di 75 kPa. Kemudian kita tahu suhu operasinya ada di semisal 50 derajat Celcius begitu. Nah, diketahui nih PV-nya adalah di 1,5 kPa. Di 1,5 kPa. Maka gimana caranya untuk menghitung persen RH kemarin? Persen RH kemarin kan kita tahu PV dibagi PV dalam posisi jenuh kan begitu. Sehingga teman-teman tahu dari suhu operasi ini tadi 50 derajat Celcius, teman-teman gunakan steam tabel, teman-teman tahu PV jenuhnya dia berapa. Oh, misal 3 kPa begitu. Maka teman-teman tinggal bandingkan nih, 1,5 dibagi 3 kali 100%. Oh, RH-nya adalah 50% kan begitu untuk menghitung RH kemarin. Nah, sedangkan untuk menghitung dew point, teman-teman lihatnya di sini. Jadi dengan menggunakan grafik ini, kalau PV-nya adalah 1,5 kPa, nah kira-kira jadi PV-nya jika semisal dia 1,5 kPa, maka otomatis berapa dew point-nya. Begitu. Jadi kita bisa cek gitu ya, kita bisa cek dew point dilihat dari berapa tuh tekanan uap air gitu ya, tekanan uap
air pada kondisi tersebut. Jadi nanti kita tinggal baca grafik, kita bisa hitung dew point-nya. Oke, seperti itu. Ini nanti adalah untuk RH, begitu ya. Untuk RH, persen RH kemarin sudah kita cek. Nah, ini juga ada beberapa referensi untuk menghitung PG. PG itu adalah tekanan uap jenuh. Jadi tekanan uap jenuh yang persen RH itu tadi ya, persen RH adalah PV dibagi PV aksen. PV aksen ini adalah PV yang jenuh. Nah, untuk PV aksen ini teman-teman bisa gunakan beberapa referensi. Kita pakai rumus yang ini. Ini jauh bisa lebih relate begitu ya, Dik, karena kita tinggal masukkan konstanta C8 sampai konstanta C13 dengan suhu T yang tertentu tadi. Kemudian nanti kita bisa hitung berapa PG-nya, begitu, berapa PG-nya. Jadi gitu. Nah, di sini selain PG kita juga pakai rumus, teman-teman juga bisa menghitung atau bisa didapatkan dari tabel, gitu ya. Kita dapatkan dari tabel. Jadi di sini kita tahu bahwa PG-nya untuk di suhu 15 adalah di 17,055, kemudian di 34,2, di 355,6287 sekian. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman mau menghitung persen RH, jadi jika tahu suatu sistem P operasinya adalah 75 tadi ya, 75 kPa, sedangkan itu ada di suhu 35 derajat Celcius, kita tahu PV-nya terhitung semisal 1,5 kPa tadi, contohnya, maka persen RH-nya adalah, kalau kita lihat dari data ini, teman-teman tinggal membandingkan PV yang kita dapatkan dibanding dengan PV jenuhnya, gitu, PV jenuhnya. PV-nya adalah 1,5 kPa, sedangkan PV ini kita lihat dari suhu 35, berarti yang ini ya. Jadi kita bagi 5,6278 kPa. Ini nanti ketemu sekian persen begitu. Jadi PV ini nanti adalah fungsi dari suhu begitu ya, fungsi dari suhu. Nah, kalau kita melihat dari tabel begitu teman-teman, kalau kita lihat dari tabel mungkin tidak bisa mencakup semuanya, jadi tidak bisa mencakup semuanya. Jadi di tabel di sini yang saya dapatkan suhunya mulai dari 12, gitu ya, mulai dari 12 sampai ke suhu 35 saja. Tetapi jadi kalau semisal lingkungannya ada di suhu 50 atau di suhu 55, maka kan teman-teman nggak bisa pakai tabel. Jadi lebih baik teman-teman gunakan rumus ini aja, begitu ya. Rumus ini untuk menghitung PV aksen. Karena dia lebih mewakili begitu ya, lebih mewakili untuk menghitung PV aksen atau tekanan uap jenuhnya. Di pembelajaran desain psikometrik ya, terkait dengan kelembaban, memang setiap referensi itu akan memiliki istilah yang berbeda begitu teman-teman. Jadi istilah yang berbeda. Jadi di sini ini di Perry begitu, tekanan uap jenuh dinotasikan sebagai PG, begitu ya, sebagai PG. Tetapi di referensi yang kemarin di Himmelblau kita gunakan notasi tekanan uap jenuh itu adalah di PV aksen. Jadi memang dia beda ya, beda-beda setiap referensi, tetapi sebenarnya maksudnya sama begitu. Oke, itu untuk RH. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang RH. Selanjutnya adalah di entalpi spesifik udara. Jadi ada parameter yang lain, yaitu entalpi spesifik dari udara. Nanti satuannya adalah kilojoule per kilogram atmosfer. Ini secara pengertian adalah kandungan kalor, begitu ya, kandungan energi kalor yang terdapat di dalam udara dan merupakan penjumlahan entalpi antara entalpi udara kering dengan entalpi uap air. Jadi entalpi udara pada dasarnya adalah entalpi udara kering kita jumlahkan dengan entalpi uap airnya, begitu teman-teman. Nah, dari sini kita tahu bahwa entalpi, begitu, entalpi kan satuannya adalah kilojoule per kilogram ya. Maka kalau kita ingin tahu entalpi dalam kilojoule per jam, maka teman-teman harus kalikan entalpi tersebut dengan
massa, begitu ya, dengan massanya. Sehingga H adalah secara umum adalah M kali H kecil, begitu, M kali H kecil. Sehingga untuk menghitung H besar di sini, H saja, maka H kali M sama dengan HA kali MA ditambah HV kali ME, sedemikian rupa sehingga nanti kita bisa dapatkan bahwa HA itu ya, HA atau entalpi udara, gitu, entalpi udara ini kita bisa dapatkan dari integral CPdt, begitu ya, CPdt pada Drebab, begitu ya, pada Drebab. Jadi CP kali T Drebab. Sedangkan kalau vapor, teman-teman, kalau vapor atau uap air, ini nanti teman-teman tambahkan Hg, begitu ya, Hg ditambah integral CPdt terhadap Drebabnya. Jadi nanti udaranya apa, kita tambahkan dengan TD-nya. Sehingga HV ini nanti adalah 2501 ditambah CP kali TdB. Itu insya Allah akan ada ceknya. Nah, CPA dan CPV kita tahu bahwa ada angkanya, begitu. Untuk sensibelnya, begitu, dia hanya satu, gitu ya, hanya satu koefisien, begitu, dia tidak plus berapa T gitu ya, dia cukup A, satu koefisien saja. CPA atau panas sensibel untuk, kalau spesifik untuk udara adalah 1,006, sedangkan kalau spesifik untuk uap air adalah 1,86. Sehingga untuk menghitung entalpi spesifik udara sedemikian rupa, teman-teman bisa pakai rumus ini, begitu ya. 1,006 kali TD, jadi ini Tredelbabnya berapa, ditambah W, ini adalah rasio kelembaban udara, yang W tadi ya, yang MV per MA tadi. Jadi uap airnya masanya berapa dibagi uap air dari massa dari uap airnya. Jadi massa uap airnya berapa dibandingkan dengan massa udara keringnya berapa, begitu teman-teman. Itu dikalikan dengan 2501 ditambah 1,86 TdB. Jadi untuk menghitung entalpi spesifik, teman-teman gunakan temperatur Drebab, begitu ya, temperatur Drebabnya. Selain entalpi, teman-teman juga bisa dapatkan untuk menghitung volume spesifik dari udara. Rumusnya nanti adalah yang ini ya, itu. Jadi V itu adalah RA dikali T dibagi PA atau RAT dibagi P dikurangi PV. Oke, insya Allah ini contoh sederhana ya, begitu teman-teman. Yang pertama, kita tahu T Drebabnya adalah di 30 derajat Celcius, kemudian TWB-nya adalah di 250 derajat Celcius, TdB-nya adalah di 30 derajat Celcius, TW-nya ada di 250 derajat Celcius, dan tekanan barometrik, berarti ini PT ya, PT adalah 100 kPa. Sebentar ya, teman-teman. Oke, nanti dengan bantuan steam tabel, teman-teman diminta untuk menghitung berapa tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh, jadi ini udara, begitu ya. Jadi P aksen, tekanan uap jenuh uap air, kemudian tekanan parsial uap air, kemudian temperatur pengembunan, dew point-nya ya, dew point, kemudian rasio kelembaban udara, kemudian spesifik, volume spesifik dan entalpi udara. Jadi dengan hanya data P barometrik atau PT-nya dan TdB dan TWB, teman-teman bisa menghitung 6 parameter. Oke, kita cek dulu. Kita tahu tadi bahwa, bukan 250 ya, tapi 25. Kita tahu bahwa TdB-nya di 30 derajat Celcius dan TWB-nya di 25 derajat Celcius. Ini kita
kita cek jadi baik TDB dan TWB nanti teman-teman pakai steam tabel, begitu ya, pakai steam tabel, teman-teman akan melihat PV aksen di masing-masing suhu, begitu ya, PV aksen di masing-masing suhu. Di sini diperoleh bahwa tekanan uap air jenuh di 30 derajat adalah 4,24 dan di 25 derajat adalah di 3,169 kPa. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk menghitung PV. PV ini adalah tekanan parsial uap air, begitu ya, tekanan parsial uap air. Nah, dari sini sekali lagi PV kita bisa hitung dengan menggunakan rumus Carrier tadi. Ini adalah persamaan Carrier tadi ya, persamaan Carrier tadi yang mana kita punya data TDB, TWB, dan KW. KW ini tetapan 1537,8 ini tetapan. TDB-nya kita tahu, TDB, TWB-nya tahu, PGW ini adalah yang ini ya. Jadi PGW ini adalah yang ini, yang 3,16 begitu. Jadi ini juga kita tahu, ini juga tahu begitu teman-teman. Sehingga kita bisa masukkan rumusnya dari persamaan Carrier tersebut bahwa tekanan udara kita, begitu ya, tekanan uap air kita di dalam udara adalah 2,85. Nah, uap airnya segini, kita tahu PT-nya tadi adalah di 100 kPa ya, di 100 kPa, maka kita bisa hitung nanti PG-nya, gas keringnya gitu ya. P udara keringnya nanti kita bisa hitung. P udara kering tinggal kita hitung di 100 dikurangi 2,85 kPa. Begitu. Oke. Nah, persamaannya dulu sebentar. Ini untuk tekanan uap air pada udara. Terus habis itu tekanan parsial uap air sudah. Terus kemudian nanti TDB ya, TDB. Nah, TDB atau dew point ini nanti kita lihat terhadap dew point-nya, begitu, dew point-nya, maka kita akan lihat dari drebabnya, gitu ya, dari drebabnya, yaitu di 28,5 kPa. Jadi di sini untuk menghitung dew point, teman-teman, untuk menghitung dew point seperti catatan saya yang sebelumnya ya, yang mana tadi, yang di sini. Begitu. Sebentar. Nah, di sini ya. Untuk menghitung dew point, teman-teman lihat dari PV-nya atau tekanan uapnya itu kPa-nya berapa begitu. Nah, di soal ini kita tahu bahwa tekanan uap yang terhitung adalah 2,85 kPa. Nah, nanti dari sini dari 2,85 kPa teman-teman lihat di steam tabel, nanti dilihat oh ternyata dew point-nya berapa gitu. Jadi dilihat dari PV-nya. Dari 2,85 kita lihat dari steam tabel, oh ternyata ketemu 23 derajat Celcius. Begitu. Kemudian rasio kelembaban udara kita lihat dari rumus yang tadi 0,622 PV per P min PV, begitu. Jadi kita masukkan semua, ketemu 18,2 gram uap air dalam kilogram udara. Lalu volume spesifiknya juga teman bisa tambahkan rumusnya seperti yang ada di sini, RA kali T dibagi P min PV. RA kali T dibagi P min PV. Nah, RA itu adalah konstanta gas untuk udara, gitu ya, udara keringnya. RA udara kering tadi kita tahu dia adalah 0,287 sebelumnya di sini. Nih, tapi kan dia dalam joule ya, jadi dibagi 0,287 kilojoule per kilogram Kelvin. Gitu, kita kembalikan ke sini. Ini 0,287 kilojoule per kilogram Kelvin. Karena tadi suhunya di 30 derajat, maka kita ubah dari Kelvin dulu, jadi 273 ditambah 30 dibagi P totalnya tadi 100 kPa, PV-nya terhitung 2,85 gitu ya, terhitung 2,85.
Itu adalah untuk volume spesifik. Nah, untuk entalpi udara rumusnya pakai yang ini. Jadi ini adalah 0,287 kJ per kilogram Kelvin ya untuk air udara kering. Nah, sedangkan untuk entalpi udara, begitu entalpi udara, ini nanti rumusnya adalah ini, itu 1,006 T. Nah, T ini adalah T operasi ya, 30 derajat Celcius ditambah 0,0182 dikali ini untuk W-nya 0,0182 di sini kilogram per gram, ini sudah diketahui 0,0182, kemudian 2.500 ditambah 1,805 kali 30 derajat, sehingga nanti ketemunya hanya adalah 77,43 kilojoule per kilogram. Oke, nanti teman-teman bisa recap ya, bisa review lagi. Untuk rumus ini cukup sederhana teman-teman, jadi cuma masukin rumus ya, yang agak sedikit perlu data adalah yang di nomor pertama, yang A, yang mana di suhu 30 di Drebab, begitu di Drebab, kemudian di Wetbabnya adalah 25, nanti kita akan cek begitu P-nya, PV aksennya, atau tekanan uap air jenuhnya itu berapa kPa. Jadi yang di sini yang kita akan pakai T di sini adalah T Drebab, teman-teman ya, di T dari Drebabnya yaitu 30 derajat Celcius. Oke. Nah, untuk menghitung ini, jadi kan kadang-kadang kita tidak membutuhkan steam tabel, begitu teman-teman, untuk menghitung proses baik nanti TDB, nanti P-nya berapa, begitu kita bisa gunakan yang disebut dengan psychrometric chart gitu. Jadi atau atau grafik gitu ya, grafik psikometri. Ini adalah contoh dari grafik psikometri yang di sini sekali lagi dia cukup kompleks gitu ya grafiknya. Tetapi kenapa kok cukup kompleks? Karena di sini dia dapat menyajikan semua sistem tadi. Jadi menyajikan yang pertama kita lihat di sini ini RH, teman-teman, RH gitu ya, data RH dari 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Kemudian juga ada T Wetbabnya di 30%, 30 derajat Celcius. Terus juga ada volume dari udaranya, jadi spesifik volumenya yang lurus ini, yang miring ke kanan ya, miring ke kanan, ini adalah volume spesifik dari udara. Kemudian teman-teman juga bisa menghitung, juga disajikan entalpinya, begitu ya, entalpi udara dalam kilojoule per kilogram. Kemudian juga ada T dari Drebabnya, kemudian moisture content itu adalah V-nya. Nah, dari sini ke-6 parameter yang kita hitung sebelumnya, begitu teman-teman, yang kita hitung di sini itu disajikan secara lebih kompleks dengan psychrometric chart begitu. Jadi mungkin dengan menggunakan ini teman-teman nggak perlu ngitung itu pada dasarnya untuk mempermudah parameter yang akan kalian hitung begitu. Jadi kan nanti setelah ini teman-teman hitung NM, hitung NE. Jadi data-data ini kalian dapatkan dari grafik saja tanpa harus menghitung dulu. Nah, di sini sebelum kita masuk ke sini ada beberapa histori atau sejarah atau langkah-langkah untuk membuat suatu psychrometric chart. Yang pertama, ini lebih kepada konstruksinya apa saja tuh isi dari diagram psychrometrik. Itu ada persen RH, volume spesifik, entalpi, kemudian W, kemudian TWB, TDB-nya. Lalu kemudian nanti dari data yang sudah ada kita bisa buat grafik psikometriknya. Yang pertama yang dipakai gitu, yang digunakan untuk menghitung psikometrik chart adalah memplot Drebab gitu ya, temperatur Drebab dengan W begitu ya, dengan W-nya. Jadi W-nya tahu, Drebabnya tahu dengan W-nya. Jadi fungsi Drebab dengan W, kemudian setelah tahu garis antara Drebab dengan W, begitu, kemudian kita
cari gitu, kita tambahkan grafik untuk RH begitu ya. Setelah tahu grafiknya, kita tahu dari persen RH-nya. Jadi ini untuk 100, ini untuk 100 RH. Kemudian bikin lagi nih untuk TDP versus W pada RH yang 50%. Seperti itu terus untuk berapa tingkatan RH. Kemudian kita bisa gunakan dew point. Jadi dari sini garis lurus itu adalah untuk dew point-nya. Jadi temperatur dew point ini adalah titik pertemuan antara garis horizontal pada garis jenuh, begitu ya. Jadi di sini kita tahu tribabnya, kemudian jadi kita tinggal tarik. Nah ini yang berpotongan secara horizontal ke kiri ini adalah dew point-nya, begitu ya, di dew point-nya. Dia berapa derajat Celcius begitu dew point-nya, nanti soal kita akan pelajari begitu teman-teman sampai sedemikian rupa sehingga membentuk seperti ini lebih kompleksnya. Adalah contohnya. Nah untuk insya Allah sama di untuk data psikometrik ada beberapa tipe, jadi tergantung hal yang ngeluarin gitu ya, yang mengeluarkan dari pabriknya itu seperti apa. Jadi ada beberapa referensi dari AIRA, di sini dari ASIRAE. Jadi psikometriknya berbeda-beda, tetapi secara umum dia menyajikan parameter-parameter yang kita sebutkan tadi, yaitu Trebab, kemudian Webab-nya, kemudian persen RH, kemudian W atau moisture content, dan satu lagi adalah entalpi udara. Begitu. Nah, jadi di sini secara umum, gimana caranya membaca grafik psikometri? Terdiri dari 7 parameter, yaitu atau 7 variabel sifat-sifat udara, tadi ya TDB, TWB, kemudian dew point, begitu ya, dew point, kemudian W, RH, V, dan H. Nah, dibutuhkan data 2, berarti teman-teman cukup punya 2 data dari ini, teman-teman bisa cari 5 variabel data yang lain. Kemudian pertemuan antara kedua garis variabel yang diketahui akan menghasilkan satu titik yang disebut dengan titik kondisi. Nah, untuk mempermudah pembacaan diagram psikometrik, diurutkan cara membaca masing-masing garis variabel psikometri yang terdapat pada diagram. Jadi ini urutannya. Jadi kalau semisal teman-teman ingin tahu Trebab, itu adalah yang lurus ya, yang sumbu X. Jadi sumbu X ini adalah untuk titik dari Trebab gitu ya, titik dari bola keringnya. Terus yang naik ke atas ini nanti berarti area untuk TDB-nya ya, atau Trebabnya. Garis untuk Trebabnya, kemudian Webab, jadi Webab ini miring, begitu miring. Jadi di sini di 20, 30, 40, 50 gitu ya, 20 derajat sampai 85 derajat Celcius itu nanti kita miring, gitu ya, kita miring. Jadi kalau 40 ya berarti lurusnya seperti ini. Kalau 20 berarti nanti yang ada di garis ini. Kalau di sini nanti semisal 30 berarti nanti di sini adalah garis yang miring ke kanan itu adalah untuk suhu bola basahnya. Kemudian untuk membaca diagram psikometri ini kita bisa cek nih Trebabnya segini, Webabnya segini, titik ya. Jadi biasanya kita tahu kan dari data TDB-nya tadi 30, Trebabnya tadi 25 derajat Celcius, kemudian 30 ya, betul ya. Trebabnya adalah 30 derajat Celcius, Webabnya 25 derajat Celcius. Maka nanti kita cari dulu deh. Jadi misal di sini 25, di sini 30, di sini 25, di sini 30, maka kan nanti akan berpotongan nih, Trebab sama Webabnya akan berpotongan di satu titik di sini. Nah, dari sini kita bisa hitung nih ke kiri spesifik volumenya berapa, ke kanan nanti persen saturasinya berapa, kemudian ke kanan ini nanti W-nya berapa, begitu. Kemudian yang ke mungkin ke kanan atas tadi tergantung grafiknya ya, ini nanti RH-nya berapa gitu. Jadi harus dipotong dulu nih TDB sama TWB yang kita tahu gitu ya, kita tahu dari data. Nanti kita bisa hitung dew point-nya, kita bisa hitung V-nya, kita bisa hitung H dan bisa hitung persen RH begitu. Oke.
Oke, teman-teman coba latihan ya dengan menggunakan screen ini. Jika semisal T derajatnya tadi 25 derajat Celcius dan T wet bulbnya adalah 30 derajat Celcius, berapa entalpinya, kemudian berapa W-nya, berapa RH-nya, persen RH-nya, teman-teman. Tiga ini deh. Itu caranya gimana? Jadi yang pertama, saya buat contoh ya. Semoga teman-teman ini bukanya pakai laptop biar bisa kelihatan. Saya akan kirimkan grafik ini ke classroom kalian biar nanti teman-teman bisa print, karena insya Allah nanti saya akan buat latihan ya untuk kelembaban udara. Terhadapnya 25, webabnya 30. 25 di sini lurus ya, jadi di sini lurus. Nah, ini kan semoga fokus, semoga fokus. Di sini 30 ke atas ya. Sebentar, mungkin biar lebih mudah TWB-nya saya ubah aja biar lebih 30 itu ada di atas soalnya. Oke, 25 sama 20 deh. T webabnya semisal 20 derajat Celcius, misal seperti itu. Maka webabnya kan 25 nih ya, Dik. 25 naik aja terus gini sampai memotong garis yang sebelah kanan, karena kan webab kan yang sebelah kanan ya. Itu di 20 derajat. 20 kan ini ya, 20 kan ini ya, 20 webab yang kanan ini, yang ini. 25 yang ini, maka dia akan berpotongan di sini. Gitu. Dia akan berpotongan di sini, teman-teman. Ya, di sini. Ke kanan ini kan 20 ya. Ke kanan turun ke kanan ini 20 derajat Celcius itu untuk webabnya. Ini webabnya di 20 derajat Celcius, sedangkan drebabnya di 25 derajat Celcius. Nah, di sini nih, ini adalah titik kondisi sebutannya, titik kondisi untuk udaranya. Nah, maka kita tinggal cek, begitu ya, kita tinggal cek berapa hanya kan entalpi ya, teman-teman. Entalpi ini tinggal kita garis ke kanan, begitu ya, kita tinggal tarik ke sebelah sini. Jadi ini ada di area sini ya, tinggal tarik ke kanan aja, ke sini, daerah sini. Gitu. Nah, ini adalah di sekitaran 57,5 gitu ya, 57,5 kilojoule per kilogram. Kemudian persen RH. Nah, persen RH ini adalah yang melengkung yang melengkung ke kanan gitu ya, ke kanan atas. Itu adalah persen RH. Nah, titik kita itu ada di sekitar 70 sampai 60 begitu. Titik kita kan di sini ya, di sini begitu. Maka persen RH-nya kita bisa pakai di 65% gitu ya. Jadi karena titiknya di sini, ini kita seakan-akan buat garis maya begitu yang RH-nya ke sana, maka kan seperti ini di tengah-tengah antara 70 sampai 60 gitu. Maka dia di sekitaran 65%. Kemudian W. Nah, kalau W ini kan moisture content itu yang lurus begitu, teman-teman. Jadi di sini kita titik di sini, kita tinggal geser ke kanan di sekitar sini begitu. Maka W-nya adalah di 12,5 gram per kilogram. Begitu. Ada lagi nggak yang belum dicek? Sensible heat untuk entalpi sudah, untuk ini volume. Nah, volumenya yang belum ya. V-nya ini yang miring ke kanan turun, maka di sini yang turun ke sini. Jadi kita tinggal turunkan miring begitu ya. Jadi sejajar. Jadi dari titik ini teman-teman bisa buat dia miring ke sini set. Nah, ini adalah untuk volume udaranya. Nah, volume udara di sini ini 0,925, di sini 0,9, di sini 0,875. Nah, kita garisnya ada di antara 0,85 sampai 0,875. Jadi di sini sekitar 0,8, di sini 0,862,625 begitu ya. Volume spesifik dalam meter kubik per kilogram.
begitu teman-teman. Jadi ada 5 poinnya, sebentar, poinnya oke tidak. Jadi kita bisa gunakan langkah ini untuk membaca psikometri. Jadi nggak perlu hitung, teman-teman cukup butuh satu grafik, kalian bisa hitung H-nya berapa, W-nya berapa, persen RH-nya berapa sampai V. Begitu. Oke, coba latihan ya, Dik. Masih ada waktu nggak nih? Masih ada waktu 10 menit. Coba teman-teman ini saya hapus begitu ya, saya hapus catatannya, atau saya ini aja deh, saya copy lagi aja. Semoga tidak, ini agak sedikit saya copy dulu, duplicate slide. Oke. Nah, ini silahkan teman-teman, saya kasih waktu 5 menit ya. Jika semisal grade di 30 derajat Celcius, itu 30 derajat Celcius, 35 deh. 35 dan 30. 35 derajat Celcius, kemudian wet di 30 derajat Celcius. Nah, berapakah untuk persen RH dulu ya, persen RH-nya berapa, kemudian volumenya berapa, entalpinya berapa, dan W-nya berapa. Oke, RH nanti dalam persen, volume spesifik ini dalam meter kubik per kilogram, W ini dalam gram per kilogram, dan nanti dalam kilojoule per kilogram. Oke, dicoba dulu teman-teman. Saya kasih waktu 5 menit, nanti kalau ada yang sudah mencoba memetakan, tolong resen ya. Nah, rumus psychometric chart ini nanti kemudian akan bisa teman-teman gunakan untuk menghitung neraca energi. Karena nanti di sini ada entalpi, begitu, ada entalpi dan volume. Jadi nanti ada massa berkaitan dengan densitas, nanti ada massa, kemudian ada energinya. Yang sudah ketemu salah satu dari 4 parameter, teman-teman bisa raise hand ya. Nanti kita akan cek betul atau tidak. Ini memang kalau pakai grafik, dia punya kelemahan sekitar. Jadi punya kelemahan apa ya? Nilai toleransi begitu. Kalau dihitung kan kita tahu fixnya berapa begitu. Tetapi kalau kita menggunakan grafik itu berarti tergantung personalnya. Jadi kalau misal menurut saya
itu 52, semisal nanti mungkin bagi teman-teman mungkin 51 atau bahkan ada yang 50 gitu. Jadi memang interpretasi personal kalau membaca grafik. Ada yang sudah ketemu, silahkan. Teman-teman, RH-nya berapa, Dik? Kalau TDP-nya 35, world nya 30, 35 dan 30 itu di bawahnya. Oke. RH-nya berapa nih? Pas nih. RH-nya kebetulan berpotongan. 75% Berapa bukan? persen? 75. 75. 70, bentar Bu. Iya, Bentar. betul. 70. Iya, 70, betul. Kalau 70 betul, karena kan pas ya. 35 naik ke atas, Ya. berpotongan di 20, kan pas di sini nih. Ya, betul, Fikri. 70. Betul, 70%. Nah, dari titik itu, berapa V-nya berarti? Kayaknya belum. Bentar. Jadi nanti teman-teman kalau untuk menghitung V, dibuat sejajar, karena V kan yang miring ke kanan ini ya, ke kanan turun ini. Jadi dibuat sejajar seperti ini. Nah, kira-kira berarti kan dia ada di 9, 0,9 sampai 0,925. Nah, kira-kira berapa? Nah, itu kira-kira sih memang. Dia belum setengahnya begitu ya, belum setengahnya. Betul, itu 70. Lalu V-nya berapa? Hanya kebetulan juga pas ya, Dik. Hanya ini kan di titik ini kita geser ke kiri, naik begitu, pojokan kiri ternyata pas nih entalpinya di 100 kilojoule per kilogram. Dari sini kita tarik ke naik ke kiri 100. Sekarang tinggal V sama W-nya nih. V-nya berapa? W-nya berapa kira-kira teman-teman? Kalau W, moisture content. W25 bukan Bu? W-nya 25. Di sini
W-nya yang lurus ya, yang lurus, betul. Iya, betul, 25. Betul, Fikri. W-nya 25 karena kita geser ke kanan lurus ya, jadi ke sana W. Nah, sekarang yang V. V ini nanti interpretasi orang-orang, satu orang pikir dengan mungkin dari nanti beda, sama Dika nanti beda, sama Resi nanti beda. Ini kan dia miring ke kanan gitu ya, itu ada di sekitar 0,9 sampai 0,925. Separuhnya kan berarti di 0,12 ya dia, 0,912 tengah gitu. Di tengah ini anggap aja di tengah ya garis saya ya. Itu di sini adalah 0,9125. Nah, dia ada di titik sini nih. Begitu. Ya, nanti sekitar 0, di sini 0,900 sampai 0,9125. Di sini mungkin bisa kita pakai 0,91 gitu ya, 0,19100 meter kubik per kilogram. Oke, jadi seperti itu cara bacanya teman-teman, saya ulangi ya. Jadi teman-teman harus buat titik dulu ya, buat titik antara yang pertama, buat titik temu ya, titik temu antara T Drebab dan Drebab ya. Begitu, ini adalah yang nomor 1. Kemudian yang kedua, untuk menghitung RH, untuk menghitung persen RH, teman-teman melihat titik itu tuh posisinya yang nanti miring gitu ya, nanti melengkung ke kanan atas. Nah, karena kodarullah memang di 35 dan 30 ini pas banget dia berpotongan dengan persentase RH di 70%, maka kita bisa hitung 70. Tetapi kalau yang di sebelumnya nih, yang di sebelumnya 25 dengan 20, itu 25 dengan 20, dia titiknya ada di sini. RH ini, titik ini ada di antara 60% dengan 70%. Maka teman-teman akan buat garis yang sejajar begitu ya, garis yang sejajar dengan persentase RH. Jadi teman-teman mau nggak mau harus membuat garis lengkung gitu ya, garis lengkung ke atas yang nanti berada di antara 60% dan 70%. Jadi kalau 25 dengan 20 nih TDP dan TWP-nya, RH-nya adalah 65%. Tapi di contoh ini karena dia pas banget dengan garis 70% RH, maka dia di 70% begitu. Nah, lalu kemudian untuk V, untuk menghitung V adalah yang miring ke kanan begitu ya, yang lurus turun ke kanan. Jadi di sini karena di sini nih tempat kita begitu ya, titik kita, maka teman-teman akan buat garis lurus yang sejajar gitu ya, sejajar dengan garis V-nya. Lurus ke kanan aja. Nah, ini kan di sekitar situ. Nah, garis potong putus-putus ini berada di antara 0,9 begitu, 0,9 dengan 0,925. Nah, karena kita di sini kalau separuhnya masih ada di sebelah kanan kita, maka otomatis titik kita itu seharusnya kurang dari 0,9125. Teman-teman bisa klaim ini 0,905 boleh, atau mungkin 0,909 juga silahkan begitu. Jadi memang seharusnya ada di antara 0,9 sampai 0,9125. Itu di sini 0,91 saya nulisnya. Itu untuk yang V. Kemudian yang 4 yang H. Nah, yang H ini kita ini ke kanan ya, ke sana. Nah, kalau yang H dari titik ini kita akan miringkan, begitu, miringkannya ke kanan, begitu, miringkannya ke kiri atas. Jadi dari sini kita miringkan ke kiri atas. Nah, ternyata pas begitu deh, pas. Hanya pas di 100 kilojoule per kilogram gitu, pas ke 100 kilojoule per kilogram. Nah, terakhir yang W, untuk yang nomor 5 sini ya, yang W itu lurus begitu ya, lurus ke kanan, dari titik lurus ke kanan. Nah, kebetulan ini juga pas di 25, jadi jawabannya adalah 25 gram per kilogram. Baik, insya Allah itu cara membaca untuk grafik psychometric chart. Nah, ini nanti akan jadi bekal teman-teman untuk menghitung NE. Jadi, misal contohnya
udara begitu ya, udara kita panaskan dari udara dengan kelembaban, begitu contohnya nanti. Bentar, saya exit dulu. Oke, jadi nanti salah satu contoh NE di kelembaban udara ya, NE-nya adalah semisal udara dengan RH 48% pada suhu 38 derajat Celcius akan dinaikkan, begitu ya, dinaikkan suhunya menjadi 86 begitu, 86 derajat Celcius. Nah, teman-teman bisa menghitung nih Q-nya itu berapa begitu ya. Q yang dibutuhkan dalam kilojoule per kilogram begitu tuh dia berapa. Nah, dari sini data psychometric chart terkait dengan RH 48% dan di suhu 38 derajat Celcius, ini teman-teman bisa mendapatkan hanya H1-nya nanti dia berapa, kemudian di 86 derajat Celcius itu nanti H2-nya berapa, teman-teman bisa menghitung Q-nya nanti. Teman-teman bisa menghitung Q untuk kasus ini, begitu. Jadi, saya cuma tinggal ngitung sama satu lagi adalah volume. Jadi dari data umpan selain H1, teman-teman juga akan bisa menghitung volumenya tadi. Karena volume rumusnya tadi satuannya adalah dalam meter kubik per kilogram. Nah, dari sini kita bisa menghitung H kan dalam kilojoule per kilogram ya, kilojoule per kilogram. Maka kita bisa mencari begitu, kita bisa mencari Q-nya itu nanti dalam kilojoule per meter kubik, itu kilojoule per meter kubik. Langkah contoh ini nanti saya akan share di YouTube saya yang berbeda begitu ya. Jadi materi untuk kuliah pagi hari ini adalah cara membaca psychometric chart dengan beberapa variabel yang bisa teman-teman coba bandingkan begitu dengan hubungan menghitung dengan grafiknya, nanti coba kira-kira sama enggak, perbedaannya cukup signifikan atau tidak. Dengan PV, kemudian WU dan H, nanti saya akan coba dibandingkan dengan grafik psikometrinya, kira-kira perhitungan teman-teman pemetaan di grafik itu sama apa enggak. Insya Allah kita akan buat latihan. Nanti setelah ini saya akan sampaikan beberapa soal yang berkaitan dengan psikometrik chart begitu ya. Ada yang mau ditanyakan deh untuk baca grafik ini? Begitu, silahkan. Jadi ini sudah saya direksikan begitu ya untuk melihat grafiknya. Ini miring ke kanan. Kalau RH melengkung ke kanan atas begitu, kalau V lurus ke kanan bawah, W lurus ke tengah gitu ya, lurus ke kanan, sedangkan kalau menghitung entalpi lurus ke kiri atas. Gitu. Jadi buat grafik yang sejajar dengan garisnya, kalau persen RH ya seperti yang di sini. Jadi kita buat lurus di antara 60 sampai 10, nah kira-kira itu kita ada di persen RH berapa begitu. Jadi bisa menentukan di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sambil saya presensi untuk cek. Berarti kita tatap muka terakhir minggu depan ya teman-teman, dan sekarang kita masih di minggu ke-22, jadi akan ada minggu depan, nggak ada yang minggu depannya lagi ya? Ya enggak ya minggu depan. Ini padahal masih kuliah ke-24 ya, betul. Jadi ada 2 pertemuan yang nanti saya secara asinkron, begitu saya asinkron, itu seperti janji saya, satu video untuk penjelasan cooler, begitu kan kemarin latihannya lebih kepada heater dan vaporizer, yang mana memang